Bapak Ibu, perlu nggak anak-anak SD itu belajar menggunakan media pembelajaran? Sangat perlu ya. Karena kalau Pak bermain iPad itu cara permainannya udah tahu ya. Kita kan generasi dulu ya. Jadi kita main di sini. Silakan Pak. Misalkan kalau nanti bapaknya berhasil balik lagi dapat kartu keyword, ya. Kalau dia jatuh juga kartu rumah. Tepuk semangat, semangat satu, Semangat. semangat kedua, Semangat. semangat tiga, Semangat. semangat empat, Semangat. semangat lima, lebih semangat. Terima kasih Masya Allah. Ya, terima kasih. Dewa Ibu, semangat ya. Silakan duduk kembali. Pokoknya kita buat relax ya Bu, jangan takut, jangan tegang. Kalau misalnya ada yang boleh dipahami, tanya, nggak apa-apa. Kita relax aja. Nanti kalau misalnya mau, Bu Lina boleh langsung izin bertanya nggak? Ketika Bu Lina ada hal yang mau disampaikan ya, atau mungkin belum dipahami. Oke ya? Oke, baik, kita masuk ke Bu Lina supaya Bu Dr. Lina pasangan dipersilakan. Ya baik, terima kasih Bu Ayu. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita ketemu di kelas ini dengan video yang bagus saya. Karena guru SD itu guru hebat yang Bapak. Dia maha ilmu dari university, semuanya harus mampu ya. Guru yang bisa, guru SPM, SKN, guru IPA, dan lain-lain. Baik, hari ini saya kebetulan akan sama belajar tentang bagaimana penggunaan media efek karakter untuk pembelajaran menggunakan untuk siswa di sekolah. Mungkin Bapak Ibu tadi terpikirkan ya, apa sih gitu ya yang akan dilakukan ya. Nah kira-kira Bapak Ibu udah tahu nggak apa yang dinamakan efek itu? Kalau di sini Mas Sonda. Oh, nama Sonda. Ada dapur juga, tapak wudhu gitu ya. Benar, permainan. Kita belajar dulu filosofinya ya. Pak Lum bagiannya itu harus filosofinya ada, ya ilmunya ada dulu. Nah, sekarang kita lihat. Kita akan bahas tentang latar belakang, pengertian, tujuan, dan pembelajaran karakter dan pembelajarannya. Nah, terakhir kita akan bermain menggunakan media pembelajaran PPKN yang namanya Sonda. Nah, sekarang apa bedanya efek yang atau sonda yang dimainkan biasa dengan permainan anak tradisional dengan ini? Di tanah, betul. Apalagi? Ada ilmu potongan penting gitu kalau kita genteng, kita pakai genting ya. Apalagi? jadi di setiap kampus itu ada makna misalkan Pancasila berapa nanti bisa ditanyakan ke siswa. Oh, nanti kalau di pembelajaran PPKN yang kita lagi Gunakan garis. ya. Sebenarnya kan pembelajaran ini bukan hanya soal PPKN, benar nggak? Apa aja yang matematika, berhitung, mengenal hitungan, satu, dua, tiga, enam, sampai 9. Oke. Loncat-loncat apa namanya? Berarti perkembangan motorik anak ya, motorik kasarnya ya. Apalagi anak-anak kan namanya makhluk yang aktif, ya, super aktif. Mungkin juga ada yang namanya sekarang hiperaktif, ya kan? Yang anak yang giginya bertambah, mungkin faktor lingkungan, dia dulu, gitu kan ya. Nah, apalagi mata pelajaran yang terkait? Matematik. Udah tadi. PPKN, kenapa PPKN? Ayo. Kenapa ini menyangkut mata pelajaran PPKN? Oh, itu untuk ini ya, aplikasi dari pembelajaran bersikap ya, gotong royong ya, kebersamaan. Kenapa kebersamaan atau gotong royong ini?
Bermainnya sendiri apa kelompok? Nah, kelompoknya harus menang kan? Harus kompak gitu kan, kebersamaan. Nah, itu aplikasi penerapan dari pembelajaran PPKN. Apa lagi? Ayo, Bapak yang muak. Kira-kira Pak, kenapa berkaitan dengan PPKN? Bapak ngajar apa? Silakan. Oh, olahraga nah. Saya tanya, kalau olahraga nanti apa sih ini kaitannya dengan olahraga? Lompat. Kalau main tondah tadi itu, kenapa dikatakan juga berolahraga anak-anak? Rasa takut. Kenapa? Ayo, ada nggak keseimbangan? Kan nggak boleh jatuh, kalau jatuh kalah, ya kan? Lagi sportivitas, ada nggak? Apa arti sportivitas di permainan itu? Nggak boleh curang, bentar dari kecil ya kita ajarkan. Nah, apa lagi? Kalau sportivitas itu bukan nggak boleh curang aja, tapi ya kan? Jujur. Nggak boleh curang sama ya, jujur ya. Dan apa lagi? Kalau olahraga kan sportivitas. Dan apa lagi? Sportivitas itu kan kalau yang menang dia menghargai yang kalah, gitu kan ya, nggak euforia gitu kan, jadi mau kalah gitu, pohon atau apa gitu kan nggak boleh kan? Sportivitas berarti nggak boleh terlalu euforia, ya kan? Jadi harus dengan berbohong, menangnya nggak boleh berlebihan, ya. Kalau kalah nggak boleh marah, emosi, itu kan nggak boleh emosi, berantem ya, penolakan itu nggak boleh seperti itu. Nah, ini juga bisa mengembangkan fisik anak yang motorik yang terkait dengan pembelajaran olahraga. Nah, kaitannya dengan karakter. Karakter itu ada di pembelajaran PPKN ya, dominan. Tapi kan nggak hanya di PPKN, tadi sportivitas juga karakter ya, agama apalagi kalau karakter yang dikembangkan saat anak belajar ini sebagai media pembelajaran. Disiplin, kenapa disiplin? Ada aturannya ya, namanya regulasinya, prosedurnya. Nggak boleh anak itu loncat dari nomor 1 ke nomor 3, rentan gitu ya. Nggak boleh yang dia jatuh kemudian dia sendiri main lagi, itu kan ada aturan benar. Apalagi? Ketelitian, kesabaran. Kalau kita lompat dari titik ke 1, 2, 3 itu perlu hati-hati dalam lompatnya. Iya, hati-hatinya. Iya, nggak boleh keluar dari garis yang ditentukan itu. Nah, apalagi tadi tuh Memiliki kesabaran. kenapa sabar? Ya kan dengan kita nggak bisa meloncat dari 1 ke 3 kan, aduh gimana gitu ya. Berani ya. Iya. Terus antri, Iya. ya kan? Artinya dia harus sabar, belum waktu aku nih main gitu kan? Nah, harus berurutan ya. Dan tadi siapa yang kalah ya itu mundur, kemudian ada anggota kelompok yang mengganti. Makanya namanya tagline karakter. Nah, sekarang ke medianya. Kenapa media ini bisa menjadi salah satu media pembelajaran PPKN? Kira-kira Bapak Ibu perlu nggak anak-anak SD itu belajar menggunakan media pembelajaran? Sangat perlu ya. Karena kalau pakai verbal tadi yang dikatakan hanya dibicarakan, diceramahin, duduk, pusat, dan kadang-kadang masuk ke pingganan keluar lagi. Buktinya apa? Kita tanya dia harus jawab. Keberadaan fisiknya ada di dalam. Tapi saya tidak tahu dia berpikirnya tentang apa. Coklat aku gimana ya kemarin terjadi luka atau gimana? Waduh kucingku siapa yang kasih makan ya? Nah kan gitu kan? Kita nggak tahu. Ini mungkin dia mikirin suaminya. Mungkin kaya tapi dia nggak tahu alam pikirannya. Jadi kan Bapak Ibu nggak yakin bahwa anak itu
juga kepikirannya dari kita. Karena ada saat anak itu ada jeda dia berpikir. Karena konsentrasinya hanya dia secara teori. Kalau nggak saya oke, sekarang berikutnya ya, kalau latar belakang apa sih kira-kira yang mengapa ya, kemengapaannya guru, terutama dosen itu mungkin produk riset ya, yang nanti bisa dijadikan inspirasi buat Bapak Ibu mengembangkan media pembelajaran yang cocok buat anak-anaknya. Mungkin nanti ide-ide Bapak Ibu lebih bagus dari saya, pasti. Karena apa? Kan lebih kontekstual. Ada budaya Garutnya, Jawa Barat, Sunda yang masuk, ya kan? Ada kontekstual yang dengan bahasa Sunda yang masuk. Jadi saya berharap tidak berhenti di situ. Ini produk risetnya kami dari universitas, ide-ide yang memang menurunkan dari teori yang ada. Nah, memudahkan guru-guru untuk kemudian melanjutkan, tuh ya. Jadi jangan berhenti pada saat kita tahu tentang hal ini saja. Nah, apa ya kira-kira yang melatar belakang? Itu ada proses menyiapkan siswa pada era revolusi 4.0, 4.0. Apa sih artinya itu? Mungkin Bapak Ibu udah sering dengar ya di pelatihan. Apa sih yang dituntut? Siswa kita kan sekarang hidup di era digital, milenial, anak milenial, lagi anak-anak yang harus berada di proses revolusi itu tadi ya, industri, ya kan? Yang perlu keterampilan yang namanya 4C. Tahu nggak 4C? Udah pernah dengar? 4C apa? Siapa yang udah pelatihan? Belum? Oh, pernah ya? Nanti kita lanjutkan tahun depan latihan ya. Banyak hal berarti yang belum ya diketahui ya. Adalah kolaborasi, ya, kooperatif, kemudian communication. Berarti Ibu itu udah pernah. Bu siapa namanya? Bu Sofi. Udah pernah Bu Sofi? Tapi baca-baca ya. Oh, berarti guru yang aktif ya, jadi nggak hanya menunggu. Bagus sih untuk mengolah sendiri ya. Oke, kenapa sih Bu Novi? Kenapa sih di revolusi itu kita perlu untuk menyiapkan yang tidak sekedar baca, tulis, hitung, ya kan? Kenapa? Karena nanti hidupnya ke depan 20 tahun yang akan datang dia bersaing di masyarakat, di dunia kerja. Kalau nggak disiapkan dari SD, terpinggirkan. Jangan sampai anak kita jadi guru di negaranya sendiri kan, kasarnya gitu ya. Yang direktur, manajer, orang asing, karena punya kemampuan yang tadi itu. Ya, jadi akhirnya kita harus menyiapkan. Bagaimana si anak bisa communication tadi, berkomunikasi dengan baik. Bisa nggak dilatih tadi dengan ini media pembelajaran? Bisa ya. Contohnya apa? Anak berkomunikasi saat bermain ini nggak? Iya. Dia kan nggak diem-dieman kan, pasti ngobrol, berdiskusi ya. Nah, kemudian waktu dia berdiskusi itu kan tidak bahasa yang kasar, tidak bahasa yang membuat orang lain tidak empati, gitu kan? Karena nanti di dunia kerja, kecerdasan emosional lebih dominan daripada kecerdasan akademik. Kita kalau reuni ya, yang mempunyai juara kelas di SD, belum tentu dia berhasil. Yang di pekerjaannya lebih tinggi posisinya daripada anak-anak yang sebenarnya rankingnya dulu kan kita pakai rankingnya 10 ke bawah. Coba ya. Ternyata apa? Anak pintar itu harus diimbangi dengan kecerdasan emosional. Bagaimana dia berkomunikasi, tidak boleh menyakiti orang lain, ya kan? Tidak boleh menimbulkan sesuatu yang tidak empati, kasar, jorok, padahal gitu ya misalkan ya. Kemudian yang lain yang negatif, pastilah ya itu tidak akan diterima oleh masyarakat, termasuk dunia kerjanya. Kan kita mau
kita bekerja waktu itu kan ingin awet nih kayak saya ya, udah hampir 31 tahun ngajar di INJ. Karena SK saya 30 Maret 1993. Nah, kita kan maunya langgeng ya, artinya gimana kita punya lingkungan kerja yang bagus ya, tapi kan berasalnya dari diri kita kan, betah tidaknya gitu kan, dari diri kita. Kalau kita komunikasinya dengan orang lain gak baik, negatif terus, ya tidak akan betah, nyaman, ya kan? Dan apalagi untuk prestasi ke depan, ya kan? Kita harus punya komunikasi yang baik. Oke, kolaborasi gimana? Bisa dilatih dengan ini. Bekerja sama ini ya kan, kolaborasi, solidaritas, ya, kebersamaan. Jadi anak diajarkan dari kecil tidak untuk kepentingan dirinya, kemenangan dirinya, tapi bersama-sama. Menang, sukses itu harus bersama-sama. Karena kan di dunia kerja juga gitu kan, dia manajer dari satu tim, dia kan tidak mungkin sendirian, perlu orang lain ya kan untuk menggerakkan prestasi yang dia akan peroleh. Nah itu butuh yang namanya dari kekompakan, kebersamaan, kolaborasi ya. Apalagi critical thinking, ini bisa nggak mengembangkan critical thinking? Bisa. Jadi pas permainan kita kesimpulan akhirnya gimana? Kita makanya di dalam media ini ada alat-alat lain yang dibutuhkan. Ini kan bacokannya, melompat. Ini kita main ya, kita praktekkan. Ya kemudian ini kartu-kartu yang membedakan dengan main biasa yang tadi permainan anak-anak tradisional. Jadi ada pembelajaran di sini. Misalkan, lama kamu mendapatkan pin bros yang bertulisan indahnya kebersamaan. Kita suruh tebak ini dari mana ya? Kamu tahu ini kayak ada dari mana ya? Gitu kan? Menanamkan nilai apa nih? Kalau di PPKN cinta, apa nama lainnya? Kebangsaan. Nasionalis, kan ada kan? Ya kan? Kenapa Pak? Dari kumulator iman. Oh, dalam Islam ya, dalam agama kan dalam agama ya. Ada kaitannya dengan agama, nilai-nilai agama, ya kan? Iya benar. Nah, kemudian ada lagi sih. Nanti kan pada saat dia main, kemudian mendapatkan kesalahan gitu ya, jatuh, dia dapat kartu-kartu ini, dan dia akan dipertanyakan. Nah di sini, simak ilustrasi berikut. Sebelumnya kita suruh mereka, ini pakaian apa ya yang dikenakan oleh anak ini? Ya, biar anak-anak tahu bahwa tiap daerah itu punya pakaian adatnya, bagaimana adat, gitu kan ya. Nah ini dari mana? Nah sekarang, anak tadi kita tanya, Marina sering beribadah ke vihara, Antonia beribadah ke gereja. Namun mereka tetap berteman baik, dan sering bermain bersama. Menurutmu, apakah mereka berasal dari agama yang sama? Kan itu critical thinking ya. Oh iya, tadi di dalam kenyataan ada yang Konghucu, ada yang Islam, ada yang Kristen, berarti berbeda. Kan mikir dulu, ya kan? Nah, kemudian berikanlah pendapatmu. Jadi bukan hanya ditanya apa tidaknya, tetapi alasannya yang penting. Maka anak itu harus bisa berpikirnya bukan hanya sekedar menghafal siapa, kemudian kapan, siapa lagi yang gampang-gampang, yang rendah di mana, ya apa, tapi mengapa, bagaimana, ya. Nah ini kita bermain dengan kartu-kartu, ya. Nah kemudian yang berikutnya, yang kedua, pendidikan karakter kan ada di kurikulum Merdeka, lanjutan dari kurikulum di dalamnya ada tentang yang ini media yang bisa mengenalkan nilai-nilai karakter dan mengembangkan nilainya ya, tetapi juga bagaimana menerapkannya kan, juga langsung diterapkan. Jadi anak juga belajar teorinya, apa sih yang namanya gotong royong, apa sih yang namanya tadi kolaborasi, apa sih yang namanya disiplin. Bukan itu. Pada saat dia sudah melakukan, itu yang paling penting, proses yang penting dalam belajar pada anak.
Apalagi kalau berulang-ulang, tidak sampainya lebih bagus. Tuh ya, jadi makanya kalau bisa Bapak Ibu, kalau ini dianggap agak mahal, bisa kan Bapak Ibu menggunakan alternatif bahan lain, pakai kertas karton, ya, atau pakai kertas yang lain, gitu ya, gambar, bisa gambar, digambar. Tuh, jadi guru itu juga harus kreatif, berpikir dan bertindak. Nggak selalu medianya itu mahal, membeli ready for use, gitu ya. Enggak, ide kita yang paling bagus. Ini kita bikin sendiri, ya, bersama tim. Tuh, ya, karena riset itu nggak mungkin satu orang, ya kan? Harus ada timnya. Dengan tim itu kita juga belajar berkolaborasi dengan orang lain, ya kan? Ya. Kemudian yang ketiga, benar nggak penyimpangan perilaku pada siswa SD sekarang terjadi? Banyak, ya, bukan hanya korban tetapi pelaku tindakan kriminal. Ada pemerkosaan, ya kan? Anak SD memerkosa di kelas kelas 4, ada itu berita ya dari kemudian bullying, ini bukan yang di kota besar, di daerah juga sama kan, bullying, bertengkar, pemerasan, malah kayak istilahnya ya. Jadi kalau kelas 6 malahin adik kelasnya, walaupun duitnya atau uangnya bisa hanya 500 atau 1000 kan, tapi simpan itu yang harus ada. Nah, oke, berarti apa yang kurang? Kita kan refleksi ya, nggak boleh kita biarkan, nggak boleh deh. Emang pikiran kita hanya sebatas untuk anak kita sendiri, tapi kan itu anak didik kita, ya kan? Dan kita harus pikirkan kenapa dia terjadi hal-hal demikian. Karena nanti lama-lama anak kita di SD itu tidak berkenal moral yang baik kalau dibiarkan. Nah, gimana caranya? Ada teori yang mengatakan, ya, ada yang mengatakan agar orang tidak berpikir dan bertindak negatif, maka dengan melupakannya menggunakan selalu kebiasaan-kebiasaan baik. Nah, kalau dia selalu berperilaku dan punya kebiasaan baik, kapan saatnya dia sempatnya dia pikir yang negatif? Makanya di SD sampai SMA sampai perguruan tinggi perlu ekskul. Kali juga ditambah kalau anak udah mulai remaja kan, energinya makin bertambah, dia harus mengalihkan energinya secara positif. Makanya ekskul itu harus dan wajib ada. Kalau tidak ada, maka dia ke arah negatif. Ya kayak tadi, pikirannya jadi negatif, tindakannya menjadi maka ibu bapak sama ke diri kita juga itu, dia pikiran negatif, seringlah kita berkebiasaan positif. Nggak sempat lagi mikir yang aneh-aneh. Ya, nggak sempat lagi. Ya, oke. Yang berikutnya itu bisa kita lakukan proses untuk mengurangi, menghindari dari kecil, dari kelas 1 SD, biasakanlah kita kembangkan pembelajaran yang bukan hanya teoretik, ya kan, bukan hanya ceramah, dengerin, gitu ya, apa yang disampaikan gurunya, tapi latihlah anak untuk mengembangkan karakter positif. Nanti tanya, emang bisa Bu, kelas 1 itu diskusi untuk berkolaborasi? Bisa nggak anak kelas 1 itu presentasi untuk belajar berkomunikasi? Bisa, semua bisa. Jangankan anak SD, anak TK bisa, anak bayi lagi bisa, ya kan? Balita, kalau kita ajarin kan pintaran dia, ya kan? Karena daya ingatnya kuat. Ya, maka jangan sia-siakan anak dengan kalau teorinya namanya the golden age is two. Ya, sayang kalau tidak dikembangkan, dibiarkan menjadi negatif. Ya, kemudian kita hindari dengan tadi ya hal-hal yang arah pengembangan. Nah, ya bermain kan mengembangkan karakter positif. Jadi sekarang tantangan kita Bapak Ibu menghasilkan generasinya yang nanti mini generation. Jadi manusia yang berumbu,
yang egois, nggak punya teman, ya kan, temannya itu HP-nya, sibuk dengan dirinya sendiri. Tapi kan kita nggak mungkin menghilangkan itu. Kalau dia nggak bisa teknologi juga nggak akan mungkin nanti mampu bersaing di dunia internasional, di dunia global. Kan kerjanya belum tentu ada di Indonesia, nanti ke luar negeri, ya kan? Kalau nggak melek teknologi, rugi. Ibaratnya handphone itu apa? Sama dengan pisau kan? Pisau itu bisa membunuh, bisa membuat ibu-ibu menjadi angkat kaki bagus. Coba kalau nggak ada pisau, gara-gara nggak boleh gitu ya, masak sayur asam coba dicemplungin, karena saya nggak ada. Bapak-bapak ini jadi ini kan hipertensi gitu kan, jadi kita stres lagi ya. Coba kan jangan salahkan alatnya. HP itu sebenarnya bisa digunakan secara positif, dan tentu perlu pendampingan dari orang tua, dari gurunya juga. Boleh nggak handphone itu dipakai di kelas? Nggak ada boleh, ada nggak boleh, ada pro dan kontra. Ya kan? Disesuaikan. Ya, disesuaikan dengan kebutuhan belajarnya. Ya kan, kalau yang bisa digunakan untuk belajar nggak apa-apa. Nanti kalau tidak butuh, dia nggak boleh bawa handphone. Jadi nggak tiap hari. Ya, misalnya ada di IPS nih, nanti belajar di kelas, searching di internet gitu ya. Karena kan kita harus multi sumber kan belajarnya. Bukan hanya dari bukunya mereka. Miskin, kasihan gitu ya. Sedikit sekali. Tuh, apalagi kalau ibunya, gurunya nggak mau baca buku yang lain gitu ya. Nah, saya titip tuh ada buku dari Jakarta ya, buku paket SD dari kelas 1 sampai kelas 6. Saya sumbangkan. Ya, silahkan dibaca, pergunakan buat anak-anak muridnya. Nggak tahu nanti mau dipakai di sekolah mana. 2 kartus saya sumbangkan dari Al-Azhar, buku Al-Azhar. Silahkan dijadikan inspirasi aja. Nanti bapak ibu harus bisa beda dan itu, ya. Jadi itulah yang kita butuhkan bapak ibu, ya. Jadi tidak boleh guru itu hanya satu sumber dalam belajar, dalam belajar kita. Harus banyak sumbernya, ya. Kemudian penurunan tingkat kebangsaan yang dimiliki kalangan anak muda. Ya kayak tadi, anak-anak itu senangnya yang berbau asing, ya kan? Jangan-jangan malah dia nggak tahu tentang Indonesia atau tentang Garut. Ditanya, Garut itu apa aja sih? Potensial secara sumber daya alamnya nggak tahu. Tahu nggak pasal di Garut itu apa aja namanya? Coba tanyain dulu. Bapak-bapak, anak murid itu belum tentu mereka tahu. Ya kan? Nah, yang menarik, makanya yang dekat aja nggak tahu gimana yang jauh. Ya, jadi coba biasakan kita juga belajar secara kontekstual, mengenal konteks di mana kehidupannya dia ada. Jangan sampai asing dengan lingkungannya sendiri, itu bahaya. Ya, nah makanya itulah yang membuat ada hal-hal yang kita ingatkan. Yuk kita belajar lagi ke penggunaan media yang tradisional. Ada nggak perbedaan yang terjadi kalau anak memainkan permainan digital ya dengan permainan yang tradisional? Ada nggak kira-kira perbedaan? Apa? Silakan. Apa perbedaan yang didapatkan anak dengan belajar menggunakan digital ya? Pakai handphone, apa namanya gitu? Digital lebih asik sendiri. Betul, kita bu. Pintar sekali. Kurang gerak, akhirnya overweight ya, kegemukan. Anak-anak sekarang, anak-anak obesitas, ya makannya, anak duduk ngemil gitu ya, jadinya bengkak. Kalau dulu kita bermain, waduh kebanyakan gerak. Iya, ya. Jam 4 habis sholat asar kumpul gitu kan dulu ya, main petak umpet, galasin, apalah namanya, ya kan? Iya dulu begitu kan, dulu agak keringetan, pulang mandi sore, wah sekarang akhiran dulu naik pohon gitu ya, main ke sungai. Anak sekarang di rumah di kamar, ya teman-temannya, ya kan?
Artinya nggak ada kamu kata-kata. Iya. Kemudian yang terakhir, permainan tradisional sudah jarang terlihat. Nah, kenapa? Mungkin tidak menarik. Mungkin jarang ditemukan lagi, ya kan? Dan orang tuanya tidak mengadakan dan menyediakan sebenarnya congklak, udah nggak ngerti lagi mereka. Ada nilai filosofinya lebih banyak dari permainan tradisional. Ya kan, banyak sekali yang mereka dapatkan secara filosofi ya. Nah, kita coba ajak mungkin nanti Bapak Ibu bikin wayang Garut misalnya, tapi ke pembelajaran menggunakan wayang apa namanya dia? Boleh ya. Mahasiswa saya bikin boneka tangan, kakak tuh bagus banget. Jadi dia kan menarik ya untuk dimainkan dan anak-anak terkesima lah ya, apalagi gurunya pandai memerankan dengan suara yang berbeda-beda. Aduh, anak-anak langsung deh mengerti paham sekali. Ya kan? Dia disuruh baca dan dengar ceramah. Ya. Dan kemudian yang berikutnya, nah ini bermain engklek itu cara permainannya udah tahu ya, kita kan generasi dulu ya. Jadi kita main di sini. Biasanya, nah gitu ya. Ini anak pertama yang main. Nah terus dia lompat ini gitu kan? Terus tadi gitu ya. Kalau saya kalah tuh tadi. Harus aktif, jangan pura-pura enggak kok, enggak gitu kan? Diukur malah ya. Gitu ya mainnya. Nah gerakan-gerakannya. Sama udah hafal belum? Tadi saya coba ya, Bapak Ibu ya. Udah semua. Nah, nih, tadi kita ada diskusi tadi doang. Nah, ini. Benar nggak? Saya tulis. Ini kata ahli juga. Jadi kita buktikan apa kata ahli, apa kata pendapat mereka benar. Ya. Nah, yang bagusnya gitu kita mensinkronkan antara teori dengan prakteknya. Jangan kita tahu tapi kita tidak lakukan. Dalam agama kan nggak boleh Pak ya. Kita bilang wakatona gitu ya. Saya dengar, saya lakukan. Jangan diem aja. Ya kita lakukan apa. Kemudian yang berikutnya ini pembelajaran PPKN dulu ya, dulu ya. Kemudian nih, apa sih karakter itu? Nah ini yang akan kita bentuk Bapak Ibu. Karakter itu adalah sebagai kepemilikan atau peningkatan kualitas tertentu. Jadi karakter itu tiap orang punya, dimiliki. Dan karakter itu terkait dengan peningkatan kualitas kita. Makanya orang, dia nggak berkarakter tapi negatif. Dia karakternya bagus, sih dia. Kualitas dirinya tinggi, ya kan? Orang pintar kalau karakternya nggak baik, menyebalkan kan? Menyebalkan. Ya kan? Makanya kita jangan mau menjadikan anak murid kita pintar-pintar, hanya pintar saja gitu ya. Tapi berkarakter juga, karena benih jadi koruptor nantinya. Ya kan koruptor itu orang yang pintar. Makanya dalam istilah itu white crime criminal, kriminalitas dari orang-orang berseragam putih itu yang berdasi. Kalau maling ayam nggak pintar, karena gampang ketangkap. Ya butuh pemikiran, gimana nih uangnya nggak ketahuan nih. Wah, ditransfer ke rekeningnya di Bank Swiss. Bank Swiss itu nggak bisa dibuka, nggak ada aturannya, makanya aman. Para koruptor semua di semua negara itu di posnya uang haramnya. Pemerintah meminta pun tidak diminta, karena disitulah terkenalnya bank bisnis itu, ya karena rahasia anak nasabah nggak boleh dibuka rekening. Walaupun pemerintah meminta, tapi tidak bisa. Nah karena harus pintar itu, nggak mau saya juga menghasilkan anak-anak kayak gitu, nggak mau ya. Pernah ada TikTok lah atau di Facebook cerita
ibu gurunya ketemu anak muridnya, yang satu begitu dokter ketemu gurunya di jalan, malah dicuekin gitu ya. Nah, yang satunya lagi dia nggak jadi apa-apa, tapi diboncengin diantarin. Sedih nggak kita? Apalagi kalau dikata, ih ibu pura-pura kenal. Itu kan sedih ya. Jangan, makanya karakter itu penting. Makanya di Jepang itu sekolah di kelas 1 nggak perlu lah tentang yang lain. Kembangkan karakternya dulu. Gimana tadi empati, ya kan, kejujuran, kedisiplinan, kemandirian. Kalau karakternya bagus, kita nggak perlu capek nyuruh-nyuruh kok. Ya kan? Orang sudah dia rajin kok, sudah tanggung jawab. Hanya mengingatkan, Dek, besok ulangan. Baik, Ma. Kalau yang lain ini, tar. Tapi sampai selesai dia udah nggak ada lagi, nggak dilakukan, gitu ya. Jadi karakter itu sebenarnya fondasi yang penting. Pintar itu gampang kok, bisa ekspres. Baca sekarang, besok ditanya dia bisa. Tapi kalau karakter, untuk empati kan nggak bisa, besok jadi empati orangnya. Anak tadi kan jadi empati, kalau di rumahnya nggak kemana empati, gurunya di kelasnya nggak empati gitu kan, nggak akan bisa. Lama prosesnya itu. Ya, baru kelihatan nanti ada peningkatan minggu besok udah berubah nih anak ini, yang tadinya tidak empati sama orang lain gitu ya, sama temannya gitu, berubah anak jujur itu kan gampang dibaca, melakukannya apa? Anak itu takut kalau jujur karena dimarahin. Makanya kita jadi orang tua jangan membuat anak tidak jujur. Kalau anak jujur malah dimarahin. Misalnya, siapa nih yang pecahin gelas? Nyalain orang lain. Kenapa? Kalau dia jujur, besoknya berarti aman nih kalau aku nggak jujur. Ya kan? Jangan begitu. Jadi biarkan anak itu jujur. Dan kadang-kadang ibu-ibu dia malah gitu. Barang lebih berharga daripada anak. Iya kan? Iya. Anakku di mana sih? Padahal pohonnya itu. Oke, itulah karakter ya. Kesabaran, empati, rasa hormat, perilaku yang ditemukan dalam sesuatu yang ya, berbagi dan nah ini cara makanya. Siapa yang kita jadikan contoh sebelum dan lain? Tadi kan. Ya, gimana ya pertanyaannya? Kita contohkan ini ada 5 anak dalam satu grup ya. Silakan Kak. Misalkan kalau nanti bapaknya berhasil balik lagi dapat kartu reward ya, kalau dia jatuh juga kartu rumah. Silakan Kak bermain. Coba kita praktekkan ya. Maksudnya bisa lebih Pak. Nah, gimana Pak? Ya satu dulu ya. Sudah ada ya. Tamanya itu mah. Iya, balik. Ya, terus gimana? Tekan lagi, tekan dua. Baca buka. Ini dari mana ya Pak? Yang benar ya? Dari daerah mana? Enggak, dari sini dulu, gambar dulu. Gambarnya. Gambar apa? Batak ya kan?
Ya Batak. Sumatera. Ya Sumatera. Kena hukuman kartunya bunyinya apa? Selamat kamu mendapatkan pin bros tulisan Itu kan wilayah. reward. Iya, kira bukan dengan yang hukuman. Nah ini. Nah, itu untuk dibuat. Oke. Baca ya. Ini apa? Aku baca boleh. Ayo. Nyanyikanlah lagu daerah berikut ini. Gundul gundul pacucu dilelengan. Yunggi yunggi wakul gempelengan wakul limpang sagale dari sakratan. Wakul limpang sigale dari sakratan. Berdasarkan dari konsep tersebut, bisakah kamu menyebutkan asal daerah lagu tersebut? Ayo. Padang tidak? Jangan terpengaruh dia gambar depannya. Pertanyaannya dia mau Pertanyaannya dulu Pak. Nah, lagu dulu Pak. Dulu dari Jawa dalamnya. Oh. Lupa pelajaran SD ya. Jawa tengahnya. Iya, tengah. Kalau nggak salah. Itu jangan ya, kalau nggak salah. Minggu yang pemain. Minggu yang pemain coba. Belana. Ada yang mau coba? Belana. Iya. Nah, mana mana? Abi tadi ini nama solo pilih. Pilih soal. Biasa nama sok lasut. Kenapa kesalahannya? Sudah diambil. Lasut. Nah ini buat pelajaran PPKN itu langsung. Jangan kan ya? Siapa namanya? Bulan Simak ilustrasi berikut. Di sekolah Siti, seringkali siswa membentuk kelompok berdasarkan kesamaan suku saja, dan hal itu sudah menjadi kebiasaan, terutama saat ada murid baru. Pasti masing-masing kelompok akan memilih anggota sesuai sukunya. Siti termasuk ke dalam kelompok suku Madura. Akan tetapi, ia selalu ingin berkelompok dengan suku manapun. Akhirnya Siti memberi usul kepada ketua kelompok agar menyatu dengan kelompok dari suku lainnya. Menurutmu, apakah tindakan Siti baik? Sebutkan pendapatmu. Apa yang seharusnya dilakukan Siti agar kelompok-kelompok ini bisa bersatu? Ya, ini mau kasih ya, Anda belum ya. Nanti kita Bapak Ibu menyesuaikan. Ya. Iya. Jadi ini orangnya bagusnya. Karena dia tidak bisa sama. Terus, tapi bagaimana dia mengajak temannya untuk yang sudah biasa itu
Coba kalau satu suku aja kan, ya bagus ya. Ya banyak hal yang bisa kita dapat. Oke. Begitulah Bapak Ibu permainannya. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Ya Pak, silakan namanya siapa? Jadi itu saya Jali dari SD Karangmulia. Pak Jali. Ya. Ah, Untuk permainan tradisional memang sangat perlu sekali dikenalkan kepada anak-anak. Tapi pada saat ini Ibu, yang menjadi permasalahan begini, kalau anak kita main ke halaman orang lain, nah orang yang punya halaman dicurigai Bu, udah kasih bangun. Jadi kalau ada anak kita main ke tetangga lainnya, pada saat ini saling mencuriga begitu. Terus yang keduanya, permainan tradisional ini sudah kalah menariknya dengan yang ada di sosial media. Nah, paling bagi kita, bagi pendidik, bagaimana caranya supaya permainan tradisional itu bisa bukan mengalahkan, minimal sama lah kualitasnya dengan ada yang di sosial media itu. Jadi yang paling khawatir ini justru saling mencuriga kalau anak kita bermain dengan anak tetangga. Seperti saya saja, aku lebih baik di kamera, lebih baik anaknya diam di rumah aja Bu, daripada harus bermain ke tetangga ya, karena kita kalau bahasa saudara mah sedekah hayuan gitu. Ya, apa itu Pak? Itu. oke. Nah itu kan jadi permasalahan itu. Ya, salah satu ya Iya. permasalahan anak-anak yang cenderung tidak kita biarkan bermain di halaman, banyak halaman orang. Tapi kan banyak alternatif yang lain, bermain bersama, bersepeda bisa kan? Bersepeda bersama kemana-mana, eksplorasi lingkungan kan bisa kan Pak? Tapi bersama-sama dengan teman-teman yang lain yang sebaya. Nah kan bisa kan? Bapak-bapaknya aja bisa, kenapa yang anak-anak nggak bisa ya? Apalagi? Ya kita nggak mungkin juga untuk membuat anak-anak itu tidak tahu larangan, tidak punya hak untuk masuk ke pengalaman orang lain. Ya kan ada tempat yang memang bisa digunakan kalau kita bermain dengan menggunakan media permainan yang tradisional tadi gitu. Ya misalkan yuk biasanya dulu kita juga gitu cari lapangan. Ya sudah lapangan. Karena lapangan sekarang tuh di kampung-kampung itu sudah jarang sih, apalagi di perumahan gitu. Lapangan untuk main anak-anak itu memang sudah dikatakan hampir tidak ada. Oke, itu kalau membutuhkan tempat yang luas. Tapi kalau kita ingin anak-anak bermain yang tradisional, kan ada alternatif yang tidak menggunakan lahan yang luas. Tadi kan bersepeda. Kemudian di rumah bisa nggak anak-anak itu dikumpulkan dengan teman-temannya bermain permainan tradisional? Ada nggak? Congkak, Lareng, ya kan? Oh iya. Nah, cuma bagaimana kita bisa mengalihkan perhatian mereka ke media permainan yang digital itu? Gimana caranya? Itu yang harus dipikirkan orang tua kita, orang tua ya dari itu. Nah makanya alternatifnya misalkan, ya Bapak Ibu nanti menugaskan anak bukan hanya mengisi LKS, gitu ya, menjawab pertanyaan, bukan, tetapi penugasan yang membuat mereka bisa menggunakan media permainan tradisional itu. Misalkan PPKN, bagaimana sih penerapan tentang kerjasama? Tulislah tugas itu. Anak-anak berkelompok memainkan salah satu permainan tradisional yang mereka miliki. Kita nggak batasi karena kan banyak itu ya alternatifnya. Kemudian ceritakanlah pengalaman kamu mengenai bagaimana bermain dengan kebersamaan itu. Apa komentarnya? Apa kegunaannya? Dengan bahasa anak. Anak akhirnya dapat tugas dari bu guru menyenangkan kan sekalian bermain, ya kan? Sekalian bermain dia. Nah kalau bermain dia
membuat laporan. Nah, bisa juga dengan cara yang lain, misalkan biar dia bisa menggunakan permainan tradisional, disuruh buat sendiri dengan kreasi dia yang sederhana. Kayak tadi, bisa mereka membuat boneka tangan sendiri, ya, membuat boneka tangan sendiri, kemudian membuat cerita dari boneka tangan itu, dan cerita singkat. Jadi dia buat, nggak boleh kita mengatakan jelek banget sih bonekanya gitu, jangan, biarin aja, ya, dia mau memakai apa bentuknya, jadi kan mengasihkan PR-nya itu, dan sekaligus dia kan akan menggunakan media yang ada di rumah, akan untuk belajar. Makanya guru itu harus kreatif sih, yang ada kontekstual di lingkungan kita. Makanya saya tidak pernah ke mahasiswa menyarankan kalau tugasnya menggunakan LKPD, LKS ya, atau kumpulan soal-soal yang dibawa ke rumah kemudian dijawab. Itu kan membuat juga karakter yang nggak baik. Bapak Ibu tahu nggak? Yang menjawab belum tentu dia sendiri, yang kakaknya, ibunya, orang lain. Kan berarti kita menanamkan dari kecil ketidakjujuran. Apalagi misalnya hari Senin, buru-buru lupa. Kemarin sebelumnya gitu ya ada hajatan atau apa, si anak tuh nggak ngerjain, akhirnya nangis, berantem sama mamanya. Udah, makanya ngerjain. Nah ketahuan kan cuma silang. Tapi kalau hasil karya anak sendiri pasti ketahuan. Wah, ini bahasanya bahasa orang dewasa nih, bahasa anak nih, kamu nyontek nih. Jadi berikanlah tugas yang bermakna, itu namanya meaningful learning. Ya, jadi tidak membuka peluang mereka untuk bertindak negatif. Bahasanya. Alhamdulillah. Ya, jadi membuat kita disuruh istirahat ya, tidak berhenti. Oke, cukup segini dulu dari saya. Ya, itu ya Pak. Jadi kita bisa gunakan berbagai alternatif untuk menggunakan kreativitas ya dari dulu dan pemikiran-pemikiran kreatif. Gimana sih menyeimbangkan antara penggunaan media yang digital juga mereka butuh, tetapi kearifan lokal yang harus mereka juga dikembangkan lagi, dipakai lagi di era digital ini, kita menyelesaikan kreativitas Bapak. Ya, dengan tugas-tugas kita, ya kan? Kayak kalau mahasiswa itu tugasnya untuk ujian akhir nggak ada lagi tes-tesan, bikin project. Projectnya banyak, bikin poster digital atau manual, bikin mind map digital atau manual, bikin pantun, bikin apa aja. Jadi mengaplikasikan, jadi kemampuan mereka itu bukan hanya menjawab soal yang gampang, tapi mengaplikasikan ilmunya ke tugas tadi. Itu lebih penting. Ya, cukup dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.